Kenapa saya percaya diri Pak ngajarin mazhab, akidah, bertasawuf? Karena kita punya guru. Toh buktinya sekarang orang udah biasa ngomong tasawuf. Walaupun umat Muhammad SAW banyak, tapi yang bergerak cuma 1-2 orang. Negara ini sama. Yang benar paling cuma berapa orang, selebihnya ya begitulah. Jadi jika ada orang mengkritik torikot kita, mazhab kita, nggak ada apa-apa. Nggak marah gitu. Kita nggak marah. Jadi level umat ini kalau benar dididiknya, itu selevel Nabi di zaman dulu jika dia ulama. Itulah maksud dahulu Abah Guru Sekumpul, sehingga dituduh sesat oleh orang tidak mengerti. Apa kata Abah Guru Sekumpul? Syekh Muhammad Zaini As-Samani. Kata beliau, Al-awliya, para aulia itu pada hakikat diri mereka adalah Nabi. Ini kalimat kan berbahaya. Ma'ruf dan mungkar, nah ini karakter umat Nabi Muhammad. Ada kema'rufan yang zahir, ada kema'rufan yang batin. Ada kemungkaran yang zahir, ada kemungkaran yang batin. Kema'rufan kebaikan yang zahir dan kemungkaran yang zahir dapat diketahui dengan ilmu fikih. Belajar fikih. Mana yang batal, mana yang haram, mana yang najis, mana yang halal, mana yang haram, mana yang dilarang Allah. Itu kemungkaran yang zahir. Mana ketaatan yang zahir, ini ketahui. Tetapi kema'rufan yang batin, kemungkaran yang batin hanya diketahui dengan 2 ilmu, ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Maka saya berharap para ustadz, para dai jangan gengsi lagi, malu lagi menyebut kata tasawuf. Nggak ada lagi, ini zamannya udah nggak begitu. Tar orang-orang keberatan. Kita sebut aja dengan tazkiyatun nafs. Dulu orang belum kenal tasawuf. Sekarang orang sudah tahu apa itu tasawuf. Kita nggak usah lagi malu menyebut tasawuf. Perjuangan Imam Ghazali nulis kitab 4 jilid, imam-imam itu kurang apa? Sehingga kita masih malu dengan mazhab Ibnu Taimiyah yang baru muncul belakangan. Masa cuma mazhab 1 Ibnu Taimiyah bisa mengalahkan torikot yang 40, 70, mazhab yang 4. Antum nggak pede berilmu karena nggak bersanad kepada Allah, tidak bersanad kepada Rasulullah, tidak bersilsilah kepada para imam. Kenapa saya percaya diri Pak ngajarin mazhab, akidah, bertasawuf? Karena kita punya guru. Itu yang buat kita percaya diri. Barangkali itu. Jadi antum kalau punya guru percaya dirinya tinggi. Karena ada orang di luar sana tidak bersanad malah menghantam sanad, tidak bermazhab malah anti mazhab, tidak bertasawuf malah anti tasawuf, tidak Ahlus Sunnah Asy'ariyah malah mengatakan akidah Asy'ariyah sesat. Itu pede loh. Dan dengan bangganya mereka mengatakan orang tua Nabi masuk neraka, ya kan? Pede mereka. Kapan kita akan menjadi percaya diri? Ya, percaya diri ya. Para ustadz, para syaikh, para da'i harus lebih percaya diri. Jangan hanya ingin menyenangkan jamaah dan pengurus masjid. Pengurus masjid nggak mau nih gunain tasawuf, udah cari masjid yang lain. Ya, nanti pengurusnya ada yang protes, ya udah cari masjid yang lain. Emang masjid cuma 1 doang. Ini makna hadis. Wa ju'ilat liyal ardu masajida. Allah jadikan bumi bagiku masjid-masjid. Nggak boleh di masjid, cari masjid lain. Nggak boleh tempat ini, cari tempat lain. Nanti Allah akan buka. Dan toh buktinya sekarang orang udah biasa ngomong tasawuf. Bener nggak? Udah nggak ada aneh. Antum jadi gila nggak ngaji tasawuf, ngaji hikam selama 2 tahun ini? Ya, lewat YouTube kah? Ya. Alamul YouTubiyah. Oleh karena itu, Sayyidina Umar mengatakan, kalau betul kita ingin menjadi umat terbaik, jangan hanya ngurus yang zahirnya, tapi juga batinnya ya. Kata Sayyidina Umar, man sarrahu ayyakuna min hadhil ummah falyuaddi syartallah fiha. Siapa yang ingin menjadi umat terpilih itu, maka penuhilah syaratnya. Apa syaratnya? Zahir dulu atau batin dulu? Zahir ini terjemahan batin atau batin itu ngikut yang zahir? Yang mana yang ikut? Badan ikut ruh atau ruh ikut badan? Berarti yang dibenerin
kolbunya, karena disitulah ruh kita terhalang karena kolbu kita ketutup. Dan nggak mungkin kalau nggak ngaji kitab tasawuf, kitab akidah, baru enak ngaji fikihnya. Kalau nggak ngaji fikih jadi beban. Bayar zakat lagi di 2,5%, ya kan? Kepikiran mulu. Dan sudah banyak orang saya ajarin fikih zakat, itu pertanyaannya berusaha menghindari bayar zakat. Ustadz, nih gelang saya pakai, tapi sekarang saya simpen aja. Katanya kalau perhiasan yang dipakai, emas perhiasan, tidak kena zakat. Sekarapmu, ya. Dan di hadis Imam Bukhari disebutkan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Senantiasa muncul di umatku sekelompok orang, ini kalimatnya ta'ifah, bukan banyak, ta'ifah. Ta'ifah itu lebih kecil dari firqah. Jadi umat pecahannya firqah. Firqah lebih kecil lagi, namanya ta'ifah. Ta'ifah ini bahasa dari kata tawaf, orang yang jalan, berjuang, keliling, memperjuangkan alal haq. Mereka memperjuangkan al-haq. Coba perhatikan lafaznya, alal haq. Mereka bukan merasa hak, mereka berusaha memperjuangkan al-haq. Itu beda. Mereka tidak merasa benar, tapi memperjuangkan kebenaran. Dua hal yang beda, ya. Dan manhaj kita al-haq satu, tapi perjuangan terhadap al-haq boleh berlainan. Ya, al-haq, siapa al-haq? Allah. Al-haq menurunkan kitab yang disebut juga al-haq, Al-Quran. Turun kepada Nabi yang juga al-haq, Nabi Muhammad SAW. Itu hak-hak-hak. Kita tidak ada jaminan haknya. Walaupun saya bersanad, bapak bersanad, bersilsilah, bernasab, nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Karena tidak ada jaminan, maka perlu ada perjuangan. Disebut ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Sekelompok umatku yang ta'ifah, yang dia bergerak. Jadi digunakan kata ta'if karena menunjukkan walaupun umat Muhammad SAW banyak, tapi yang bergerak cuma 1-2 orang. Ya. Masjid pengurusnya banyak, yang aktif paling cuma 3-5 orang. Benar? Benar Kiai? Bukan nyindir, emang asli begitu. Negara ini sama. Yang benar paling cuma berapa orang, selebihnya ya begitulah. Tapi kita berharap Allah kuatkan yang 3-2-5 orang itu, ya. Kita kalau mikir-mikirin banyak orang bobrok, kita juga bobrok lah. Kita sama diri kita aja belum tentu benar, ya. Taib. La yadurruhum man khalafahum. Jadi pertama karakternya dia berjuang, memperjuangkan kebenaran, tapi tidak merasa paling benar. Karena kebenaran satu, perjuangannya boleh banyak. Dan yang kedua, la yadurruhum man khalafahum. Mereka tidak terganggu oleh orang yang berbeda dengannya. Ya. Ini yang disebut percaya diri. Ini yang disebut apa? Percaya diri. Artinya mereka dikucilkan, dibenci, itu nggak ngefek. Jangan sampai karakter ini ada pada diri kita, tapi di dalamnya manhajnya nggak benar. Jadi ada orang pejuang, tapi yang diperjuangkan bukan hak, yang diperjuangkan kelompoknya, egonya. Torikot itu cuma jalan, mazhab itu cuma jalan, manhaj cuma jalan. Bukan ini yang kita perjuangkan, yang diperjuangkan al-haqnya. Jadi saya tidak berjuang untuk Imam Asy'ari, untuk Imam Bukhari, untuk Imam Syafi'i, enggak. Saya berjuang untuk al-haq. Paham maksudnya? Maka kita tidak mengkultuskan Imam Asy'ari, tidak mengkultuskan Syekh Abdul Qadir Jilani, walaupun kita ngambil thariqahnya. Jadi jika ada orang mengkritik thariqat kita, mazhab kita, nggak ada apa-apa. Nggak marah gitu.
kita nggak marah. Tapi jika dia kritik al-haq, baru kita marah. Maka marahnya bukan marah kelompok, tapi marahnya marah keruhanian. Kalau ruh marah, kemarahannya permanen, dan itu ada rahmah di dalamnya. Ya, hatta ya'ti amrullah, sampai datanglah amrullah. Amrullah secara harfiah urusan Allah. Tapi kalau kembali ke surat yang ada di Quran, yas'alunaka kulir ruh min amri rabbi, katakanlah ruh adalah amru rabbi, rabbi Allah, ar-ruh amrullah, hatta ya'tiya ruhullah. Siapakah ruhullah? Sayyidina Isa. Kalau ruhullah turun, berarti Imam Mahdinya sudah ada. Kita bukan ikut Nabi Isa, ingat, kita bukan ikut Nabi Isa. Ikut siapa? Ikut Al-Mahdi. Maka yang kita ikuti Al-Mahdi. Al-Mahdi ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang diikuti tetap Nabi Muhammad. Ini pemaknaan lain. Biasanya orang menartikan hatta ya'tiya amrullah, sampai datang kemenangan. Kemenangan itu abstrak. Apa tanda kebenaran? Jika yang Allah janjikan dua, Sayyidina Isa, Al-Mahdi, keluar, baru itu yang disebut amrullah. Ya, penerjemahan ini kita boleh berbeda, tapi ini yang saya dapat. Ya, barangkali mungkin nggak ada yang menerjemahkan begitu, Kiai. Ya, aliran sesatkah, Kiai? Fahuwa bayanu ibqa'i hadhihi syari'ah. Ini salah cetak ya, syairah. Syari'ah fil ummatil Muhammadiyah walau ala suratin dayiqah. Ya. وهذا بخلاف أهل الكتاب فإنه أعمل هذه الشعيرة وتناسوا مجاملة ورياء أو نفاقا واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. Ya. Kita jangan seperti ahlu kitab yang dulu songong-songong, ya. Ketika datang ilmu baru dia tolak. Ada satu prinsip yang kita baca dari tadi, yang saya mulai dari awal, bahwa ilmu berkembang, pemahaman berkembang, tapi kebenaran dia tetap satu. Oke? Sekarang kita ngaji begini, ini proses keilmuan, ya. Dan saya tidak boleh merasa paling benar, apalagi yang jadi jamaah. Salah satu kesuksesan kami ngajar, jamaahnya, murid-muridnya tidak merasa paling benar di antara kelompok-kelompok yang lain.